Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini market crypto start untuk melakukan koreksi. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari call market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar. Akhirnya ya guys, kita bisa melihat market cap crypto nembus lagi di atas 1 triliun dolar, naik sekitar 3,06%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.800-an, Ethereum 1.513, BNB 258, XRP 0,35, Cardano 0,47, Solana 42, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,066 dolar. So, setelah kemarin kita mendapatkan hari yang cukup hijau, hari ini kita mendapatkan hari yang terkoreksi. Rata-rata ya turun antara 0, sekian persen hingga 1, sekian persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan data points to a Bitcoin bottom, but one metric warns of a final drop to $14,000. Jadi, tentunya sampai sekarang pertanyaan sejuta umatnya bagi para investor cryptocurrency adalah kira-kira di sebelah mana sih bottom bear marketnya? Walaupun saya sudah sering sampaikan bahwa kalian tidak perlu gitu ya sebenarnya untuk menebak secara pasti di mana persisnya bottom bear market untuk dapat menghasilkan uang dari kripto. Sebenarnya caranya lebih simpel dari itu, cuman kalian kadang terjebak untuk melakukan hal tersebut, yaitu menebak-nebak persisnya bottom di sebelah mana, dan hoki-hokian kalau kalian benar tentunya kalian mendapatkan harga yang paling optimal, tapi kalau misalnya kalian menebak dan ternyata salah, dan kalian tidak melakukan sesuatu untuk merevisi planning kalian, bisa jadi kalian bakalan ketinggalan kereta. Gitu ya. Nah, di artikel ini juga menjelaskan dengan jelas gitu ya, yang saya sampaikan di beberapa video yang lalu soal untuk sekarang, dari segi indikator maupun berbagai data on-chain, menunjukkan satu dari dua hal ini. Antara kita sudah dekat dengan bottom bear market kali ini, atau kita sudah berada di bottom bear market. Satu atau dua ini saja. Oke, dan kita bakalan lihat apa-apa saja datanya. Yang pertama adalah days below realized price. Oke, secara historis kalau misalnya kita lihat setiap kali masuk ke bear market kita akan spend time atau berada di bawah realized price itu kurang lebih minimal ya selama 100-an hari guys. Di cycle 2017-2018 kita melihat ketika kita masuk ke bear market dan kita melihat Bitcoin berada di bawah realized price-nya selama 134 hari. Oke. Kalau kita tarik lagi ke cycle sebelumnya, lebih panjang lagi. Kita berada di bawah garis realized price. Garis realized price itu yang warna kecoklatan di sini ya guys. Kalau di cycle 2014-2015 itu malah 301 hari. Sedangkan di 2011-2012 itu sebesar 157 hari. Sedangkan untuk yang sekarang, kalau kalian perhatikan itu baru 35 hari guys. Jadi kalau misalnya kalian jadikan histori sebagai salah satu indikator, maka harusnya kita masih mempunyai minimal 100 hari lagi atau kurang lebih 3 bulan lagi untuk terkonsolidasi di bawah realized price sebelum kita mungkin building momentum lagi untuk cycle berikutnya. Tapi apakah gitu ya, kita akan mengulangi hal yang sama? Ya who knows, tapi kalau secara historis itulah yang terjadi. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau untuk indikator ini berarti menunjukkan kita memang belum benar-benar di bottom gitu ya. Kita masih mungkin perlu terkonsolidasi cukup lama, namun kita sudah dekat gitu. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah salah satu alasan kenapa di artikel ini disebutkan Bitcoin masih bisa drop sampai 14.000 gitu ya. Di sini disampaikan ada 3 data yang dibuat menjadi garis seperti moving average ya. Kalau yang merah ini itu adalah balance price, kalau yang orange itu adalah realized price, kalau yang kecoklatan di sini itu adalah delta price. Oke, jadi di sini dibuat seperti indikator moving average. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali kita masuk ke bear market, menurut data ini kita akan masuk ke fase kapitulasi akhir dan menyentuh ke area delta price.
yang berwarna kecoklatan di sini, kalau kalian perhatikan. Oke, di sini. Kemudian di sini juga sama. Nah, kalau misalnya gitu ya, kita juga akan mengulangi hal yang sama, di mana kita akan menyentuh delta price sebagai fase kapitulasi akhir sebelum kita benar-benar akan building momentum lagi untuk cycle berikutnya, maka sekarang delta price-nya berada di kurang lebih sekitar 14.200-an. Sedangkan untuk balance price-nya ada sekitar 17.500, realized price-nya ada di sekitaran 22.092 dolar. Dan menurut sang analis gitu ya, setiap kali kita masuk ke fase bear market akhir, biasanya kita lebih lama bermain itu di antara balance price dan realized price. Tapi sebelumnya kita harus melihat dia nyentuh dulu delta price-nya untuk mendapatkan kapitulasi akhir sebelum kita ranging di sekitaran area balance price dan juga realized price di sini. Kalau kalian perhatikan dia berada di pertengahan kedua garis ini juga sama. Nah, yang missing sekarang adalah kita nyentuh di delta price 14.000 sebelum mungkin kita mendapatkan rebound dari sana dan konsolidasi di antara balance price dan realized price-nya. Nah, kalau misalnya secara historis tentunya setiap kali kalau kita sudah breakout di atas atau dari claim lagi di atas realized price, itu bisa jadi berarti kita sudah menyelesaikan bear market pada saat itu. Dan berarti untuk indikator yang ini atau data on-chain yang ini menunjukkan bahwa kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah. Oke, itu adalah untuk data yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah total supply in loss. Nah, kalau kalian perhatikan juga, ini adalah indikator data on-chain yang menarik gitu ya. Disampaikan di sini bahwa kita sebenarnya sudah melihat fase kapitulasi terjadi. Buktinya apa gitu kan? Buktinya apa? Nah, ketika harga kemarin berada di sekitaran 17.600, ketika kita wick ke sekitaran area 17.000, kita melihat ada sekitar 9,2 juta Bitcoin itu berada dalam keadaan loss. Oke, jadi orang-orang masih hold, tapi loss. Ada 9,2 juta Bitcoin yang loss. Tapi ketika harga kemarin nyentuh ke 21.200, totalnya berkurang menjadi 7,6 juta Bitcoin. Oke, dan ini diasumsikan oleh Glassnode berarti di sekitaran area 17.000 sampai 20.000 itu terjadi perpindahan tangan. Dari yang awalnya mungkin udah kapitulasi, udah nyerah gitu, oke saya jualan aja deh daripada harganya turun terus, ke orang-orang yang menunggu di bawah. Oke, jadi terjadi perpindahan tangan di area tersebut, dan menurut Glassnode itu adalah salah satu indikasi terjadinya kapitulasi. Oke, dan untuk beberapa hal lainnya juga kalian bisa cek di sini. Menurut saya ini udah saya pernah bahas. Kemudian yang di sini adalah adjusted SOPR juga, yang juga di sini sebenarnya menunjukkan bahwa kita memang sudah masuk ke area kapitulasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara historis, kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah gitu. Oke, jadi ini yang saya sampaikan bahwa data on-chain beberapa menunjukkan kita sudah berada di bottom, atau kalau tidak, kita sudah berada dekat di area bottom. Nah, itu saja yang menurut saya perlu kalian ketahui, guys. Karena sebagai seorang investor jangka panjang, gitu ya, sebenarnya gitu, guys. Kalian harusnya ya, kalau misalnya nanti Bitcoin ternyata kita asumsikan bakalan break lagi di atas all-time high dan mungkin menuju ke 100.000, 150.000, atau bahkan 200.000 kita asumsikan, kalian mungkin nggak bakalan ingat lagi kalian belinya itu di 20.000, 18.000, 17.000, atau 15.000. Karena sama aja gitu guys, kalian tetap udah churn-nya banyak ketika harga Bitcoin sudah sekitaran 150.000 sampai 200.000. Kalian mungkin bakalan lupa kalian belinya di mana-mana aja gitu, karena naiknya sudah cukup tinggi. Itu yang saya katakan guys, jangan sampai kalian terlalu terpaku ke short term movement dan kalian terlalu greedy, pengen belinya hanya persis di bottomnya, dan kalian tidak mau start akumulasi walaupun data on-chain dan indikator sudah menunjukkan bahwa kita sudah dekat atau bahkan sudah di bottomnya. Kalian masih merasa saya nggak mau beli, saya mau tunggunya di 10.000, 8.000. Kalau nggak nyampe sana, saya nggak mau akumulasi. Tentunya tidak ada yang salah gitu ya dengan planning-planning yang sudah kalian buat. Tapi yang perlu saya ingatkan hanya adalah kalian jangan terlalu fanatik dengan plan tersebut. Kalian harus lebih fleksibel. Gitu ya, jangan sampai kalian merasa tidak akan beli sebelum menyentuh area kalian, sedangkan kalian sudah mendapatkan bukti-bukti bahwa kemungkinan Bitcoin nggak bakal nyentuh ke area kalian. Jadi denial gitu jatuhnya. Oke, itu saja pesan saya. Bukan berarti saya katakan bahwa kita sudah di bottom ya guys. Tapi saya nggak pengen kalian sampai ketinggalan kereta dan baru beli lagi ketika sudah di all time high. Itu aja sih pesan dari saya gitu ya. So, sebelum kita masuk ke chart,
sekali lagi saya sampaikan untuk kalian-kalian yang merasa pengen trading futures dengan aman, saya bisa sarankan untuk trading di Bybit. Saya mendapatkan beberapa komentar baik kemarin soal orang-orang yang sudah start trading di Bybit karena memang chartnya terlihat cukup stabil, tidak ada liquid hunter di sini. Jadi kalau kalian trading futures, kalian tidak perlu khawatir. Selain itu, kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian akan mendapatkan potensial reward hingga 4 ribuan dolar. Selain itu juga kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan di sini. Selain trading futures, chartnya stabil, kalian juga bisa ikutan launchpad yang sering banget dilakukan di Bybit. Kemudian kalian juga bisa ikutan launch pool, ada juga staking fleksibel yang bisa menghasilkan APY-nya lumayan tinggi walaupun kalian stakingnya stablecoin. Jadi itu adalah beberapa fitur yang saya rasa tidak akan kalian temukan di beberapa exchange lainnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan kalian sign up dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, jika kalian perhatikan guys, untuk weekly chart sendiri, satu hal yang sangat menonjol kita bisa lihat adalah bahwa sekarang area 200 week moving average itu memang sepertinya adalah area major resistance sekarang. Oke, setiap kali kita mendekati area 200 week moving average, kita selalu mendapati semacam rejection. Inilah kenapa saya sampaikan di video kemarin bahwa kalau misalnya bullsnya Bitcoin masih pengen untuk mendorong harga jauh lebih tinggi, maka tugas utamanya sekarang adalah untuk kembali reclaim dulu area 200 week moving average. Karena dengan adanya hal ini, para investor kemungkinan akan merasa lagi, oke, sepertinya kita sudah bisa reclaim 200 week sebagai area support lagi, dan ini adalah pertanda baik. Dan saya mungkin akan start mengalokasikan capital saya masuk ke market lagi. Dan itu bisa kembali mendorong market ke atas. Mungkin bisa menuju ke beberapa area seperti 26.000, 27.000. Atau ini mampu di break, maka kita akan menuju ke 28 sampai 30.000 sebagai area yang paling signifikan menurut saya. Oke, dan saya rasa untuk menembus ke dari area ini itu agak sulit ya guys. Kalau kita mampu break di sini, ini akan sangat sulit menurut saya. Tapi bukan tidak mungkin ya guys. Kalau misalnya kita mampu breakout di atas area ini, itu adalah sebuah katalis besar menurut saya. Dan ini bisa jadi berarti kita sudah menyelesaikan bear market dan kita akan kembali menembus ke all time high yang baru. Tapi itu opini saya pribadi ya guys. Tapi untuk sekarang tentunya kita belum bisa mengatakan bahwa ini akan terjadi karena so far buktinya belum ada. Yang kita lihat sekarang adalah kita masih struggling gitu, atau masih berjuang untuk mampu reclaim di area 200 week moving average. Kalaupun kita akan terdorong lagi ke atas, menurut saya di sini kita akan kembali mendapatkan rejection. Oke, itu opini saya untuk sekarang. Sebelum saya terbukti salah ya. Terbukti salahnya berarti kita breakout di atas dan konsolidasi di atas area tersebut. Tapi sebelum hal ini terjadi, maka saya biasnya lebih cenderung adalah kita akan kembali retest dulu ke area-area major berikutnya, mungkin di 25-26 ribu atau 28 sampai 30 ribu sebelum kita mendapatkan rejection lagi dan membentuk lower low baru. Baru dari sana mungkin kita akan mampu building lagi momentum dan dari sana kita akan membuat cycle baru lagi. Itu adalah outlook saya untuk mid dan long termnya seperti ini modelnya guys. Oke, kecuali saya dibuktikan salah dengan kita breakout di atas area ini dan terkonsolidasi di atas area tersebut. Oke, dan sekali lagi guys, untuk weekly chart itu adalah poin utamanya. Sekarang kita perlu untuk reclaim area 200 week moving average terlebih dahulu kalau kita pengen untuk kembali retest area-area major resistance berikutnya. Tapi kalau ternyata minggu ini kita kembali closing di bawah 200 week moving average dan kita menciptakan candle yang tidak terlalu meyakinkan, indecision candle lagi, oke, maka saya agak skeptis ya gitu bahwa Bitcoin akan mampu maintain di sekitaran area ini dan bisa jadi dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat dia udah start lagi untuk membentuk low baru. Oke, semakin lama kita bertahan di bawah area 200 week moving average ini, probability-nya bahwa kita akan kembali membentuk low baru itu semakin besar. Oke, jadi itu yang perlu kalian keep in mind. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart, maka kita bisa melihat bahwa yang terjadi sekarang adalah kita mendapatkan rejection dari area upper trend line, dari ascending channel, atau kalian sebutnya mungkin bear flag, apapun itulah gitu ya. Kita melakukan rejection persis di upper trend line-nya.
Jadi ini juga udah saya ingatkan ya di video kemarin guys, bahwa next area yang akan kita tuju adalah sekitaran upper trendline-nya yang mungkin akan provide some major resistance. Oke, nah sekarang kita udah mendapatkan rejection yang cukup kuat sebenarnya di 4-hour chart. Kita melihat closing candle-nya itu tidak terlihat terlalu baik sebenarnya. Namun menurut saya kalau kita pengen kembali revisit, ingat ya guys, selama kita bermain di sekitaran sini, kita belum breakout maupun breakdown, ya tentunya selalu ada kesempatan bagi kita untuk terus gitu ya, bermain di sekitaran pattern ini sebelum pada akhirnya market memutuskan pengennya ke arah mana. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan breakout dari sini ataukah kita akan kembali revisit ke trendline bawahnya gitu kan? Nah, menurut saya indikasinya gampang guys. Kalau saya gitu ya ngelihatnya, selama gitu ya Bitcoin mampu maintain di atas trendline di sini, maka chance-nya adalah kita akan kembali mendapatkan bounce ya. Oke, untuk at least nge-retest ke sekitaran upper trendline lagi atau bahkan breakout di atas area tersebut. Tapi kalau misalnya kita sudah breakdown di bawah trendline ini, kemudian kita konsolidasi membentuk bearish continuation pattern di sini, maka ini adalah pertanda besar bahwa kita kemungkinan akan revisit ke trendline bawahnya lagi di sini. Jadi simple ya guys, kalau misalnya kalian lihat untuk sekarang kita posisinya mendapatkan rejection sebenarnya, dan tentunya ada potensi gitu ya kita mendapatkan double top di sini. Kalau kalian lihat di 15-minute chart atau 1-hour chart mungkin lebih jelas ya. Kalau kita mendapatkan rejection di sini juga sama. Jadi ini adalah potensial double top, neckline-nya di sekitaran sini. Kalau kita ternyata breakdown dan juga konsolidasi di bawah area ini, maka ini pertanda besar bahwa kita akan kemungkinan revisit ke trendline bawahnya di sini. Dan kalau misalnya saya dikasih setup yang jelas di sini, maka saya akan mencoba untuk mencari potensial untuk short gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan bounce dari sini, oke, maka kita bisa jadi aja kembali nge-retest area trendline atas di sini. Oke, dan yang pengen saya lihat tentunya terjadi kalau misalnya bull pengen untuk naik lebih tinggi adalah tentunya breakout di atas area ini. Oke, dengan manners yang meyakinkan, kemudian konsolidasi di atas area ini, baru dari sini saya akan mencoba untuk mencari buy setup. Terlebih lagi kalau kita sudah di area ini, kemungkinan besar kita sudah reclaim area 200 week moving average ya guys. Ya kan, jadi ini adalah area yang baik menurut saya kalau misalnya terjadi untuk mencari buy setup. Tapi kalau tidak dan ternyata kita mendapatkan breakdown dari trendline di sini, oke, saya akan mencoba mencari peluang untuk short. Oke, dan kalau misalnya risk and reward-nya masuk dan saya dikasih setup yang jelas ya saya ikutan untuk masuk. Jadi itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Saya rasa terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.